Karena generasi muda mesti tahu bahwa Hindu tidak hanya berhenti di ritual dan mitologi saja, melainkan ajaran spiritual yang begitu tinggi telah dijabarkan dalam Sanatana Dharma atau Hindu itu sendiri. Om Swastiastu. Semeton sejebak jagat Bali dan umat sedharma dimanapun berada, terutama untuk generasi muda. Pada hari ini saya akan membagikan tentang tata cara pelaksanaan Pancakramaning Sembah dan makna dari masing-masing sembah tersebut. Sebelumnya, pengetahuan bersifat tidak ada habisnya dan terus mengalir. Semogalah berbagai penjelasan terkait Pancakramaning Sembah dapat saling melengkapi satu sama lain. Baik, untuk mempersingkat penjelasan, anggap kita sudah berada di tempat suci lengkap dengan sarana persembahyangan seperti dupa, bunga, dan kuangin. Bunga yang dipersembahkan adalah bunga yang segar, yang indah. Adapun bunga yang tidak patut dipersembahkan kepada Tuhan adalah bunga yang dimakan ulat atau berulat, dikerumuni oleh semut, bunga yang gugur tanpa diguncang, bunga yang telah lewat masa mekarnya atau yang sudah layu, dan bunga yang tumbuh di kuburan. Bunga yang demikian ini hendaknya tidak dipersembahkan oleh orang-orang baik. Demikianlah seperti termuat dalam Lontar Agastya Parwa. Nah, jika sarana telah siap, sekarang kita mulai dari posisi badan atau asana. Di sini kita menggunakan asana duduk. Untuk laki-laki bersila, sedangkan untuk perempuan adalah bertimpuh dengan kedua tumit diduduki. Vajrasana. Tulang punggung diusahakan tegak. Kemudian posisi tangan, nah di sini beragam. Ada yang begini, begini, begini. Nah, untuk posisi tangan seperti Jnana Mudra, Akasa Mudra, umum digunakan dalam asana yang akan dilanjutkan dengan meditasi. Tetapi untuk asana yang akan segera dilanjutkan dengan melaksanakan puja Trisandya dan ataupun Pancakramaning Sembah adalah menggunakan sikap tangan Amustikarana. Tinggi. Berikutnya, pikiran dipusatkan pada satu titik. Titik yang umum digunakan ada di ujung hidung, ya, sehingga orang melakukan angerana sika. Jadi mata tertuju pada ujung hidung. Ada juga yang memilih titik pemusatan di selaning lelata, ya, antara kedua alis. Atau jika Anda telah memiliki titik pemusatan tertentu, silakan. Ketika semuanya telah mantap, ya, maka ucapkan mantra Om Prasada Astiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yonamah Swaha, yang bermakna, ya Tuhan, hamba telah siap
memuja Engkau yang suci tak ternoda. Kemudian lanjutkan dengan pranayama, pengaturan nafas yang terdiri dari 3 tahapan: menarik, menahan, dan menghembuskan nafas. Saat menarik nafas, rasakan udara yang masuk membawa keheningan, ketenangan, kesejukan. Sembari menarik nafas, ucapkan mantra dalam hati, Om Ang Nama. Tahan nafas, ucapkan mantra dalam hati, Om Ung Nama. Hembuskan nafas, buang segala kecemasan, ketegangan. Sembari menghembuskan nafas, ucapkan mantra dalam hati, Om Mang Nama. Ulangi tahap menarik, menahan, dan menghembuskan nafas ini selama 3 kali atau sampai dengan pikiran terasa rileks. Berikutnya adalah kara sudana, penyucian tangan. Ya. Jadi dari posisi amustikarana dibuka. Pertama adalah penyucian tangan kanan. Ucapkan mantra Om Sudamam Swaha. Ganti dengan tangan kiri. Ucapkan mantra Om Ati Sudamam Swaha. Nah, saat mengganti tangan, usahakan yang bergerak adalah tangan kiri. Karena tangan kiri melambangkan perdana, sedangkan tangan kanan melambangkan purusa. Yang mengalami pergerakan atau perubahan adalah perdana. Purusa cenderung diam. Nah, setelah menyucikan badan, dapat dilanjutkan dengan menyucikan sarana yang kita gunakan untuk persembahyangan. Untuk menyucikan dupa, ya, ucapkan mantra Om Ang Dupa Dia Puastra Yanamah Swaha. Untuk menyucikan bunga, ya, ucapkan mantra Om Puspadanta Yanamah Swaha. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan panca kramaning sembah. Ya. Untuk puja Trisandya anggap sudah dilakukan, ya. Nah, sebelum ke urut-urutannya, perlu juga perhatikan posisi tangan saat memuja. Nah, untuk melaksanakan kramaning sembah, posisi tangan adalah anjali. Di kedua telapak tangan ditemukan, namun tidak benar-benar lurus begini, melainkan ada ruang, ya. Jadi bentuknya menyerupai kuncup bunga lotus atau bunga teratai. Nah, posisi cakupan tangan saat menyembah juga diperhatikan sesuai dengan petunjuk buku Upadesa. Saat memuja Nirguna Brahman, ya, seperti pada sembah pertama dan terakhir, maka cakupan tangan diangkat sampai di atas dahi. Kemudian untuk memuja Saguna Brahman, seperti pada sembah kedua, ketiga, dan keempat, cakupan tangan diletakkan di selaning lelata, ya, di antara kedua alis. Okay. Nah, untuk mantranya sendiri, saya gunakan sebagaimana keputusan Mahasabha PHDI. Ya, jadi jelas untuk sumbernya. Nah, ketika kramaning sembah ini telah dipimpin baik oleh pemangku maupun sulinggih,
kita tidak perlu untuk mengucapkan lagi mantranya, melainkan cukup ikuti di dalam hati. Namun apabila melaksanakannya sendiri-sendiri, mantra tersebut dapat diucapkan atau dilafalkan. Baik. Nah, sekarang barulah kita lanjut ke urut-urutannya. Sembah pertama adalah sembah puyung, ditujukan kepada Paramatma. Asap terlebih dahulu tangannya, angkat. Om atmu tatuatmu sudamam swahu. Turun. Sembah yang kedua ditujukan kepada Betara Surya atau yang bergelar Siwa Raditya dengan menggunakan sarana bunga. Asap terlebih dahulu bunganya, angkat. Om Aditya Siparam Jyoti Rakta Tejo Namostute Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskarya Namostute. Turun. Untuk sembah yang ketiga menggunakan sarana kuangin. Namun jika tidak membawa kuangin, dapat diganti dengan bunga warna-warni atau sekar jangkep. Ditujukan kepada Ista Dewata yang berstana atau yang dipuja di tempat tersebut atau pada hari suci tersebut. Asap terlebih dahulu kuanginnya, angkat. Om Namo Dewa Adistanaya Sarvavyapi Vaisiwaya Padmosano Eka Pratistaya Ardhanareswaryai Namo Namah. Turun. Atau dapat juga dilanjutkan mantranya tadi disambung dengan mantra untuk memuja dewata tertentu di tempat suci tersebut atau pada hari suci tersebut. Kemudian berikutnya adalah sembah yang keempat, menggunakan sarana kuangin atau sekar jangkep, ditujukan kepada Dewata Samodaya memohon wara nugraha. Asap terlebih dahulu kuanginnya, angkat. Om anugraha manohara Dewadatta anugrahaka arcanam sarva pujanam namah sarva nugrahaka Dewa Dewi Maha Siddhi yat nyangga nirmalat maka Laksmi Siddhis Cadirgayu nirwigna suka berdisca. Turun. Nah, bunga pada kuangin tersebut dimohon sedikit ya diambil, taruh di telinga kanan kiri dan siwadwara atau ubun-ubun atau area sekitar kepala yang mana bunganya lebih bisa bertahan lama ya, tidak segera jatuh. Demikian. Kemudian lanjutkan dengan sembah yang terakhir,
adalah sembah puyung, ditujukan kepada ide Sang Yang Acintya. Asap terlebih dahulu tangannya, angkat. Om Dewa Suksema Paramu Acintya Namah Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Turun. Ya. Demikianlah urut-urutan panca kramaning sembah. Berikutnya dapat dilanjutkan dengan mohon tirta Wangsupada dan bija. Tirta Wangsupada tersebut dipercikkan 3 kali, diminum 3 kali, dan diraup 3 kali. Ya. Untuk bijanya ditaruh di sini, ya, di dada. Namun jika merasa kurang nyaman gitu ya, mungkin karena ramai, terutama yang perempuan, bisa di leher. Kemudian ditelan. Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 biji saja. Ditelan, jangan dikunyah. Nah, dan terakhir, ingat juga untuk membersihkan sarana persembahyangan untuk menjaga kebersihan tempat suci. Nah, demikianlah tata cara pelaksanaan panca kramaning sembah. Sekarang kita akan menuju kepada makna dari panca kramaning sembah tersebut. Sembah yang pertama, sembah puyung dengan mantra Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha, bermakna, ya Atman, Atman yang bersifat kenyataan, sucikanlah diri ini. Atma Tatwa, Tat yang berarti kenyataan, kebenaran, hakikat, dan Twa yang berarti yang bersifat. Sehingga sembah pertama ini ditujukan kepada Paramatma yang kini telah menghuni sanubari setiap makhluk. Beliaulah bergelar Sang Yang Atman. Atau dengan kata lain, sembah pertama ini ditujukan kepada Sang Yang Atman. Istilah atau penyebutan Atman ini sendiri seringkali bias. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang menyebut Atman. Bahkan ketika ia terbangun dari tidurnya, ia mengatakan, oh tadi saya mimpi buruk, mimpi Atman saya dikejar-kejar anjing gitu. Atau bagi orang yang mampu melihat roh orang yang sudah meninggal, ia menyatakan, saya melihat Atmannya si ini penasaran. Atau jika kita mendengar lantunan kekawin Bima Swarga yang umum dilantunkan saat pitrayatnya, dikisahkan bahwa Sang Atman kesana kemari dapat menderita di neraka, ya, atau berbahagia di surga, terpengaruh oleh suka duka. Sedangkan apa yang telah diajarkan kepada kita melalui pendidikan agama Hindu di SD, sifat-sifat Atman, tidak terbakar oleh api, tidak terlukai oleh senjata, ada di mana-mana, tidak laki, tidak perempuan, acintya atau tidak terpikirkan, persis seperti sifat-sifat Tuhan. Oleh karenanya pernyataan yang cukup familiar bagi umat sedharma, sebagaimana termuat dalam Upanishad dalam Rigveda, Brahman, Atman, Aikyam, bahwa Brahman dan Atman adalah tunggal. Dan mengenai keesaan antara Brahman dan Atman, ini tidak hanya disebutkan sekali dua kali dalam sastra,
tetapi berulang kali di dalam Sruti, ya, Caturweda itu sendiri, terutama bagian rahasia Jnana Kanda, dan sifat-sifatnya juga dimuat dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, disinilah kemudian seolah-olah ada perbedaan antara Atman versi sehari-hari yang kita sebutkan itu dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan agama Hindu. Bahwa perbedaan itu sendiri adalah merupakan bias dalam tataran istilah atau bahasa. Tubuh kita ini tidak hanya terdiri dari satu lapis badan. Dalam Trisarira Pancamaya Kosa disebutkan bahwa tubuh ini terdiri dari berbagai lapisan. Namun kita tidak familiar dengan istilah lain dan menyebut lapisan-lapisan tubuh di luar daripada badan ini disebut umum sebagai Atman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga disinilah bias itu terjadi. Dalam Pancamaya Kosa, 5 lapisan atau 5 selubung pembungkus Atman yang terdiri dari Annamaya Kosa, lapisan tubuh kasar badan yang kita lihat ini, Pranamaya Kosa, lapisan energi, Manomaya Kosa, lapisan tubuh mental, pikiran atau disebut juga dengan badan astral. Berikutnya adalah Wijnanamaya Kosa, lapisan tubuh kebijaksanaan, budi, intelek. Dan yang paling dalam Anandamaya Kosa, lapisan tubuh kebahagiaan. 3 lapisan pertama, Anandamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa adalah bersifat fisik. Inilah yang terkena akibat dari karma, hukum sebab akibat dan mengalami perubahan serta suka duka. Sedangkan Wijnanamaya Kosa dan Anandamaya Kosa itu ada di awang-awang. Hanya ketika badan fisik dalam keadaan terbaik, dalam keadaan seimbang, baru kita dapat menyentuh lapisan tubuh kebijaksanaan dan kebahagiaan ini. Sedangkan Atman sendiri berada di luar daripada semua lapisan tubuh. Demikianlah ajaran Pancamaya Kosa. Atman adalah dari Paramatma ketika ia menghuni sanubari setiap makhluk. Beliau bergelar Sang Hyang Atman. Ia kekal tidak mengalami perubahan, namun interaksinya dengan badan menghasilkan maya. Pantulan Atman dalam maya, ia hadir sebagai jiwa individu dengan budi, manah, ahamkaranya dan mengalami suka duka. Maya menutupi kesadaran Atman. Oh Bu Klasik, bagaimana bisa maya mengalahkan Atman? Nah, sesungguhnya di sini kita tidak berbicara tentang kalah dan menang. Karena maya adalah daya, syakti dari Tuhan yang secara tidak dapat dijelaskan dapat menutupi kesadaran Atman. Tak dapat dijelaskan karena pikiran merupakan hasil dari maya. Maka seperti halnya api yang tak dapat membakar dirinya sendiri, demikian pula kita tidak bisa dengan sarana pikiran mengetahui penyebab dari maya. Oleh karena itu, jangan dipaksakan, namun kita terima saja, kita maklumi, karena tanpa maya
tanpa kriya telah disebutkan dalam ajaran agama. Tuhan dalam keadaannya yang nirguna Brahman, ya, tanpa guna satwam rajas tamas, adalah tanpa aktivitas penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Rehneng keliput antuk maya, ya, karena kita diliputi oleh maya, mawinan ide sang yang atma lali ring kewentenannya nesane sujati, menyebabkan seolah-olah dalam makna kias atman lupa kepada hakikatnya yang sejati. Patut atutur sang yang atma risang jati ni utawi atma tatul. Maka perlu kita mengingatkan sang atman pada kesejatiannya atau pada hakikatnya. Maka pada saat inilah diri kita disucikan. Om Atma Tatu Atma Sudamam Swaha. Ke berkaitan dengan makna sembah yang pertama. Nah, sebelum saya lanjutkan, ingin saya berikan permakluman. Mungkin bagi sebagian orang apa yang saya sampaikan terkesan dalam. Dan memang kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan ajaran yang sifatnya hakikat. Karena tidak semua orang berada pada pemahaman dan penerimaan yang sama. Ingin saya pertegas, sloka-sloka suci yang menyatakan keesaan antara Brahman dan Atman, seperti halnya Catur Mahawakyas, 4 pernyataan agung dari Weda, masing-masing dari Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharwaweda, tidak boleh dimaknai dengan rasa ahamkara, keakuan, kepemilikan, identitas atau ego pribadi. Karena apabila dimaknai dengan rasa ahamkara, maka bisa-bisa orang mentah-mentah menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Kan berbahaya nih King. Oleh karenanya, patut diberi pemahaman yang dapat membawa ahamkara pada titik yang rendah. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah bakti. Karena bakti itu adalah rasa yang curahkan keluar. Perlahan kita belajar untuk tidak terlalu mementingkan diri sendiri, yang kemudian dapat menuntun kita mengurangi rasa ahamkara dalam diri. Nyambung kemudian dengan bagaimana Weda diajarkan. Sebelum mempelajari Sruti, terutama bagian rahasia Jnana, ya, yang adalah Wedanta, Weda anta, akhir dari Weda atau kesimpulan Weda, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk mempelajari kitab-kitab seperti Itihasa dan Purana, karena di sana banyak diajarkan tentang bakti dan pemujaan. Namun karena sudah merupakan karakteristik dari masing-masing jenis Purana mengagungkan dewata tertentu, apabila Anda condong kepada salah satu jenis Purana, jangan pula hal tersebut dijadikan alasan untuk saling sikut dalam beragama. Ini paling benar, yang ini salah, ini sudah keluar dari Weda. Weda yang mana dulu? Karena seperti kita ketahui, pengetahuan itu sangat luas. Maka apa yang saya sampaikan sekarang dan yang dasar-dasarnya telah diajarkan di bangku sekolahan adalah bersifat pengenalan, karena generasi muda mesti tahu bahwa Hindu tidak hanya berhenti di ritual dan mitologi saja,
melainkan ajaran spiritual yang begitu tinggi telah dijabarkan dalam Sanatana Dharma atau Hindu itu sendiri. Sehingga tidak harus kita melihat antara spiritual dan agama itu sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda. Hanya spiritualitas di sini bukanlah milik satu golongan tertentu saja. Sebaliknya, Hindu tidak hanya menjabarkan tentang filsafat tanpa memberitahu kita jalan untuk mencapai penyatuan dengan yang mutlak, maka diberilah metode yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga Yoga. Nah, berikutnya masih dalam ranah kita beragama. Karena kebetulan ada yang mengatakan semua pendharma wacana itu teori hafalan saja. Masih sing bisa ngerti jak dewa gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita menyampaikan ajaran agama bukan pengalaman niskala pribadi, ya, maka otoritas yang diakui atau sumber yang sah dalam ranah agama adalah kitab suci, baik itu Sruti Semerti, di samping juga kebiasaan dari orang-orang suci, sila, tradisi-tradisi suci, acara, dan rasa puas dalam diri Atmanastuti. Sruti Semerti, sila, acara, Atmanastuti, inilah sumber hukum Hindu. Demikian disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Mempelajari sastra suci tidak serta-merta membuat kita langsung memiliki kekuatan supranatural. Permangkin bisa berbicara dengan dewa. Jika ada yang bisa demikian, kita kan tidak tahu ya. Maka tergantung lagi kepada ilmu apa yang dipelajari dan apa permohonannya kepada Tuhan. Idealnya kita bilang menyembah saja ya, tanpa memohon apapun. Tapi selama orang itu hidup, pastilah ia pernah memiliki keinginan atau permohonan tertentu. Ada yang memohon keselamatan, memohon kekayaan, kepratnyan, kewisesan. Ada juga yang memohon jabatan. Dalam Bhagavad Gita ada dijelaskan Sri Krishna bersabda pada Arjuna, ya. Caturvida bhajante mam jana sukritin Arjuna arta jigyasur artarti gyanicha bharatarsaba. Ada 4 jenis penyembah Tuhan, yaitu yang sedang menderita, yang ingin harta benda, yang ingin tahu banyak hal, dan yang ingin pengetahuan tentang yang mutlak. Demikian disebutkan. Nah, beliau yang mempelajari Aji Sastra Saraswati, cenderung yang dimohon adalah Parama Jnana, Caksu Jnana, pandangan pengetahuan yang dapat membantunya menyeberangi lautan kehidupan ini. Dari pengetahuan suci dapat melahirkan kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan muncullah rasa damai. Dan damai inilah sesungguhnya esensi dari rasa bahagia itu. Damai bukan berarti tidak memiliki emosi sama sekali atau tidak merespon. Manusia normal tentu masih memiliki emosi. Hanya saja terasa kehadiran jarak antara saya dan emosi tersebut.
sehingga kita tidak menjadi benar-benar bersatu dengan respon ataupun emosi tersebut. Kaitannya nanti adalah dengan karma itu sendiri. Nah, demikian sekilas tentang hakikat Brahman Atman, termasuk hakikat kita beragama. Ampura niki agak melebar, nggih. Kebetulan masih satu jalur dan ada kesempatan, ya. Berikutnya adalah sembah yang kedua yang ditujukan kepada Batara Surya atau disebut juga Siwa Raditya. Batara Surya disebut juga dengan Siwa Raditya karena dalam Siwagama Batara Surya merupakan murid dari Dewa Siwa yang paling utama. Untuk pujanya Om Adityasya Paramjyoti, ya Dewa Surya yang bersinar maha hebat, Raktateja Namostute, hamba menghormat kepada engkau yang bersinar merah, Sweta Pangkaja Madhyaste, pada engkau yang duduk di tengah-tengah teratai putih, Baskaraya Namostute. Hamba memuja engkau yang menciptakan sinar matahari berkilauan. Pada Dewa Surya inilah kita memohon upasaksi. Nah, mungkin kemudian muncul pertanyaan, bunga apa yang digunakan? Versi yang beredar, gunakanlah bunga berwarna putih, karena dengan alasan Dewa Surya merupakan aspek Tuhan maskulin, dan aspek maskulin ini diidentikan dengan warna putih, kama petak. Di samping itu juga warna putih dianggap warna yang lebih netral ketika digunakan untuk mewakili warna cahaya matahari yang beragam, ejiku hibiniu. Nah, sedangkan ada juga yang berpendapat utamakan menggunakan bunga berwarna merah karena berangkat dari sloka Raktateja Namostute, engkau bersinar merah, sehingga dianggap Batara Surya itu berwarna merah. Nah, terhadap warna bunganya, karena masing-masing memiliki pandangannya tersendiri, dan dari Mahasabha hanya menggunakan sekar, demikian silakan teman-teman bijaksanai sendiri, warna bunganya apa. Nika. Kemudian kita lanjutkan ke Pancasembah yang nomor 3, ditujukan kepada Istadewata menggunakan sarana Kuangin. Kuangin ini sendiri menurut lontar Sri Jaya Kesunu merupakan perlambang Ongkara. Jika kita perhatikan bagian-bagian Kuangin, cilinya yang runcing ini melambangkan nada Ongkara. Kemudian uang kepeng ya, yang bentuknya bundar melambangkan bindu. Bentuknya yang kojong, sirang di sini melambangkan Arda Chandra. Kemudian 3 lipatan dari daun Kuangin ini melambangkan 3 lekukan Ongkara. Ada seperti biasa juga bunga dan pelorosannya. Nah, di dalam penggunaan Kuangin adalah berhadap-hadapan dengan kita atau disebut dengan adu muka. Sampunang kadi asa puniki, taler sampunang kadi asa puniki, pini becek kadi asa puniki. Nggih. Punika penggunaan Kuangin adu muka. Nah, untuk makna pujanya sendiri, Om Nama Dewa Adi Stanaya
Om Yang Widi, hormat kepada engkau yang berstana di tempat yang luhur. Sarwawiapi wai siwaya, kepada siwa yang berada di mana-mana. Padmesana eka pratistaya, kepada engkau yang berstana pada bunga teratai di suatu tempat. Ardhanareswaryai namo nama, kepada Ardhanareswari kami menyembah. Demikian. Berikutnya adalah sembahyang nomor 4, memohon warunugraha kepada Dewata Samudaya. Siapa Dewata Samudaya? Sam berarti kumpulan dan udaya yang berarti luhur, tinggi. Berarti kumpulan ide betara atau ide betara sami atau ide betara kabeh. Nah, arti dari pujanya sendiri, Om Anugraha Manohara, ya Tuhan pemberi anugerah yang menarik hati. Dewudata anugerahaka, anugerah pemberian dari para dewa. Arcanam sarwa pujanam, engkau menerima segala bentuk-bentuk pemujaan. Namah sarwa anugerahaka, hamba menghormat kepada segala anugerahmu. Dewa Dewi Maha Siddhi, Dewa Dewi yang maha berhasil. Yatnya enggak nirmala atmaka, berbadan yatnya berjiwa tak ternoda. Laksmi, keberuntungan. Siddhisca, keberhasilan. Dirgayo, yang panjang. Nirwigna, terhindar dari segala macam rintangan. Suka, keberhasilan. Dan Werdisca, yang berkelanjutan. Sehingga di sini kita memohon anugerah pada Tuhan seperti keberuntungan, keberhasilan, terhindar dari segala macam rintangan, dan kebahagiaan yang panjang. Di sini juga tersirat makna kemahasiddhian atau keberhasilan dari Dewa Dewi. Beliau yang berwujud berbadan yatnya, berjiwa tak ternoda. Maka tatkala badan ini kita persembahkan sebagai yatnya, disinilah jiwa kita disucikan. Karena badan inilah sesungguhnya adalah yatnya itu sendiri. Apa disebutkan dalam lontar yatnya Prakerti? Sehananing bebanten pinaka ragan tetui, pinaka warna rupaning ide betara. Bahwa bebantenan itu adalah sebagai perlambang daripada badan, sebagai perwujudan atau pemurtian dari Dewa Dewi. Mungkin jika ada serati atau tukang banten yang kebetulan menyimak, risa jeroneng eteh-eteh bebantenan punika, sarana-sarana yang digunakan dalam bebantenan itu, jika dikaji makna filosofinya, banyak itu yang melambangkan apa yang ada di dalam badan kita yang tinggi. Dan bebantenan itu adalah sebagai niasa, yantra, simbol. Karena di zaman sekarang, ya, sebagian besar kita sangat sulit untuk mempersembahkan diri secara total kepada Tuhan. Karenanya penggunaan simbol itu menjadi penting. Di samping memang fungsi upakara sebagai ritual atau persembahan kepada dewa. Tatkala kita mengatakan bahwa badan ini sebagai yatnya, tidak harus selalu dikaitkan dengan bebantenan. Tatkala kita pagi-pagi sudah bangun saat Brahma Muhurta melakukan pemujaan, juga adalah pengorbanan atau yatnya. Di mana saat orang lain masih enak tertidur, atau kita melaksanakan bersih-bersih di tempat suci atau di pekarangan rumah agar kita, orang lain, hewan merasa lebih sejuk, juga adalah yatnya. Atau kita bangun dengan semangat bekerja, menerima peran yang diberikan kepada kita,
inilah tugas saya di sini, bahwa saya diperankan sebagai ini oleh Tuhan dengan rasa ketulus ikhlasan juga adalah hayatnya. Dan dengan ketulus ikhlasan inilah jiwa kita dapat dibersihkan atau disucikan. Oke, hayatnya enggak nirmala atmake. Berikutnya adalah sembah nomor 5 yang terakhir. Sembah puyung ditujukan kepada Sang Yang Acintya. Adapun makna dari mantranya, Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanamah Swaha, Om Santih 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 Om, adalah, ya Tuhan, hormat kepada Engkau yang gaib, yang maha tak terpikirkan, semoga damai. Berawal dari yang tidak berwujud, berwujud di tahap pertengahan, kembali ke yang tidak berwujud. Ini menggambarkan perjalanan kita semua. Dari sunya akan berakhir kembali kepada sunya, puyung itu sendiri. Namun sayangnya sering saya mendengar pengenter atau pemimpin Pancakramaning Sembah mengatakan sembah kaping untat ngaturang Dewa Suksema atau matur suksema lan parama santi. Niki saya kurang tahu bagaimana bisa dimaknai mengucapkan terima kasih. Suksema dalam bahasa Bali, ya, berterima kasih artinya. Tetapi mantra Kramaning Sembah tadi tidak menggunakan bahasa Bali melainkan bahasa Sanskerta. Oleh beliau yang paham bahasa Sanskerta, suksema ini diterjemahkan sebagai yang gaib. Jadi tidak ada di dalam sembah terakhir itu kita mengucapkan terima kasih. Sudah tadi di awal saat kita mohon warunugraha, namah sarwa nugrahake, kami menghormat atas segala pemberi anugerah. Demikian. Nah, sehingga sekali lagi ditujukan kepada beliau yang nirguna Brahman, yang apa wujud beliau, apa gelar beliau sudah tidak dapat kita bayangkan dan ucapkan lagi. Kembali lagi kepada nirguna Brahman. Nah, pada beliau inilah kita memohon parama santi. Santi yang berarti damai. Diucapkan 3 kali dengan harapan kita memperoleh kedamaian di 3 alam. Adapun alam yang dimaksud adalah damai di alam skala antara kita dengan dunia fisik ini atau adi bautika, ya, terhindar dari bencana, wabah, penyakit, rintangan, halangan yang berasal dari alam ini. Alam yang kedua, santi kedua, kepada alam niskala, ya, atau adidayawika, agar kita tidak kena sisip atau murka dari dewa, ya, damai kita di alam rohani atau niskala. Dan berikutnya adalah santi di alam redaya, di dalam diri kita sendiri, atau adiatmika, terhindar dari rintangan, hambatan, kecemasan, depresi, dan lain sebagainya, penyakit yang dapat ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Jadi pada alam skala, niskala, dan ring redaya, dalam diri inilah kita memohon santi atau kedamaian itu sendiri. Jika sudah kita santi atau merasa damai, maka inilah yang paling utama yang kita mohon. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan
pada hakikatnya adalah kita memohon paramasanti atau kedamaian itu sendiri. Nggih, saya kira demikian yang dapat saya jelaskan tentang makna dari panca sembah urut-urutannya. Kurang lebihnya Sinampura Dumun. Suksema, ya, terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.